Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Tribun Podcast hari ini. Bersama saya hadir narasumber Ketua Purna Paskibraka Sulawesi Utara Hendro Kawatak, Sarjana Teknik. Selamat sore Kak. Selamat sore. Nah, hari ini kita akan membahas tema kita yaitu peran PPI Sulawesi Utara di Sulawesi Utara tentunya. Nah, Kak Hendro, sebelum kita masuk ke sana, mungkin bisa cerita dulu pengalaman Kak Hendro waktu masih jadi paskibraka. Mungkin seperti apa seleksi-seleksinya dari tingkat sekolah, kemudian bagaimana menjalani proses-proses latihan itu. Ya, oke. Terima kasih. Selamat sore. Ya, tentunya salam sehat untuk kita semua. Ya, jadi bicara romantisme ya. Iya. Flashback mungkin ini. Flashback. Jadi ya kira-kira 24 tahun yang lalu. Itu tepatnya tahun 98 itu ya, saya masih duduk sebagai siswa. Ya, saya menjadi paskibraka itu tingkat provinsi itu tahun 1998. Jadi pertama itu seleksi dari sekolah. Nah, seleksi dari sekolah itu, kemudian setelah selesai seleksi sekolah itu berlanjut ke seleksi kabupaten. Nah, dari kabupaten kota ini biasanya itu akan diminta lagi untuk tes ke nasional. Utusan. Utusan tiap kabupaten kota itu, tes itu dilaksanakan di tingkat provinsi. Yang lolos ke tingkat nasional itu biasanya satu pasang. Itu yang berangkat ke nasional. Nah, sementara sisanya yang tidak lolos itu menjadi paskibraka provinsi. Nah, jadi kebetulan saya pada waktu itu cuma sampai di tingkat provinsi. Sulawesi Utara. Sulawesi Kalau Utara. dari mewakili SMA mana lalu Kak waktu itu? Waktu itu saya mewakili SMA Negeri 1 Manado. Benar. Ya, kami ada 6 orang waktu itu dan 4 orang masuk ke tingkat provinsi, 2 orang di tingkat kota Manado. Iya. Kalau seleksinya Kak, biasa apa-apa itu yang dites itu Kak kalau paskibraka ini? Termasuk salah satunya mungkin tinggi ya, tinggi Ya, badan. pertama memang dari segi postur itu penampilannya tingginya itu ada standar mungkin ya untuk wanita itu 165 sampai minimal lah. Untuk putra itu sekitar 175. Nah, selain dari postur tubuh itu ada juga tes wawasan, tes baris berbaris, terus selanjutnya tes tentang wawasan-wawasan yang lebih spesifik lagi. Contoh kalau kita ada talent show, maksudnya ada keahlian-keahlian di luar itu ya, seperti tari menari dan sebagainya. Pokoknya multi talent lah dicoba di situ. Itu kemudian diakumulasi, nah didapatkan lah ini cocok untuk menjadi seorang paskibraka, calon paskibraka waktu itu. Nah Kak, waktu pengalaman jadi paskibraka itu bagaimana Kak? Kan latihannya berapa lama? Terus kalau ini kan tanggal 16 kan Kak, biasa Ya. besok itu mau bertugas, bagaimana perasaan, deg-degan, terus mau tampil. Nah itu bagaimana? Bisa cerita Kak pengalaman waktu itu? Ya, jadi memang itu banyak sekali ya romantisme, susah, sedih, senang. Itu yang kita lewati dalam proses menjadi seorang paskibraka. Ya, memang lebih banyak sih itu suka duka sih. Ya, kalau berbicara soal kesiapan, memang mental jadi utama di sini. Yang tidak siap mental, banyak yang mundur. Tidak melanjutkan ya. Karena memang kan tujuan dari paskibraka ini adalah pertama itu menciptakan generasi-generasi muda yang kuat secara fisik, teruji secara mental, dan memiliki pengetahuan intelektual di atas rata-rata. Jadi faktor mental di sini sangat mempengaruhi di sini. Ya, apalagi sekarang tanggal 16 Agustus tentunya dalam memperingati detik-detik proklamasi ini saat-saat yang paling mendebarkan. Ini para paskibraka yang sudah dikukuhkan itu, ini sebenarnya momen yang harus mereka jaga sampai tanggal 17 besok hari. Karena segala sesuatu bisa berubah hari ini. Kalau kita sakit, bisa diganti. Atau bisa tidak bertugas. Nah, itu yang jadi concern kita bersama. Terus belum lagi beban pikiran yang harus kita hadapi, harus sukses. Jangan sampai bendera terputar dan sebagainya. Jadi ini jadi
Ya saya rasa semua calon paskibraka itu bergejolak lah pikiran mereka pada detik-detik tanggal 16 Agustus ini. Tapi ya puji Tuhan selama ini dengan mental yang sudah teruji ya selama mungkin hampir 1 tahun, saya yakin dan percaya itu kita bisa lewati bersama. Dan ini jadi sebenarnya momen-momen yang tidak bisa kita lupakan menjadi seorang paskibraka. Nah, Kak, terus kalau Purna Paskibraka ini kan berarti yang sudah lewat Paskibraka ya. Iya. Nah, kalau itu cerita Kak sampai jadi ketua PPI sendiri. Nah, jadi memang setelah kita selesai bertugas ya menjadi seorang paskibraka itu pada tanggal 17 Agustus jam 6 sore setelah selesai kita melaksanakan upacara purna bendera atau ya, biasa kita kenal dengan parade senja. Saat itulah kita dinyatakan sebagai purna paskibraka. Jadi kalau melihat memang ya proses perekrutan sampai pengukuhan sampai jadi seorang paskibraka itu cukup panjang, hampir 1 tahun. Mulai dari sekolah sampai dia bertugas. Tetapi begitu dia menjadi paskibraka itu mungkin hanya 1-2 hari. Pada saat tanggal 17 sesudah dia kukuhkan dan bertugas. Nah, sudah itu dia menjadi purna paskibraka pada jam 6 sore tanggal 17. Nah, saat itulah dia akan bergabung di dalam organisasi PPI, Purna Paskibraka Indonesia. Kalau Kak Hendro bisa jadi ketua PPI, ceritanya bagaimana Kak? Kalau Ya, jadi memang prosesnya cukup panjang juga. Selesai bertugas tahun 98, saya mendaftarkan diri di dalam organisasi PPI dan saya mulai belajar organisasi sama senior-senior, ikut-ikut kegiatan. Memang ada beberapa tahap yang harus saya lalui. Saya pertama jadi pengurus dulu ya. Pengurus di tingkat biro, kemudian berubah menjadi ya wakil sekretaris, wakil ketua, dan akhirnya pernah juga dipercayakan menjadi ketua PPI di kabupaten kota, dan akhirnya ya 2015 kemarin saat ada Musprof mencoba untuk maju mencalonkan. itu berapa tahun periodenya? Kalau Periode itu 5 tahun. 5 tahun ya. Ya, 5 tahun dalam satu periode kepengurusan. Nah, terus Kak, kalau PPI organisasi ini tentu tidak hanya mengurus paskibraka saja kan? Apa kegiatan-kegiatan lain dari PPI ini sendiri Kak? Jadi PPI ini adalah ormas. Kita ini adalah organisasi kemasyarakatan. Memang semenjak Munas tahun 2003 di Banten, dulu kita ini kan masih dalam bentuk OKP, organisasi kemasyarakatan kepemudaan ya. Tapi semenjak Munas 2003 itu kita berubah. Kita merubah haluan, kita berubah menjadi ormas saja. Jadi ormas ini adalah gabungan dari semua yang senior-senior dan yang muda-muda. Dulu kita terbatas hanya sebatas umur aja, umur 30 tahun kan kalau undang-undang. Tapi tidak, sekarang kita sudah lebih besar lagi skopnya, kita sudah menjadi ormas. Nah, tujuannya kita di sini itu ya salah satu itu memberikan pendidikan berkelanjutan kepada para purna paskibraka. Selesai mereka bertugas kan ya mungkin di saat mereka umur 17-18 tahun. Nah, sebenarnya ini adalah umur-umur yang begitu dikatakan rentan ya bagi generasi-generasi muda ini. Nah, disinilah tugas kami untuk tetap mengarahkan mereka untuk selalu mengingat bahwa mereka ini adalah kader-kader terbaik ya, dengan didikan-didikan patriotisme dan nasionalisme itu, dan tetap kami menjaga dalam organisasi ya. Tujuannya adalah bagaimana tetap kita membuat kehidupan berbangsa dan negara ini tetap akrab dalam bingkai NKRI dan Pancasila. Jadi sebenarnya itu ya tujuan kita salah satu di ormas ini, dan tentunya ada kegiatan-kegiatan sosial yang kita mengisi. Dan juga ormas ini bisa jadi menjadi tempat perkumpulan kita sesama purna ya. Mau dari Sabang sampai Merauke, disitulah rumah kita, wadah kita, tempat kita berdiskusi, tempat kita melahirkan pikiran-pikiran yang konstruktif, dan menjadi sumur pikiran lah untuk langkah-langkah kebijakan ke depan organisasi. Jadi seperti itu kiprah kita di dalam bidang generasi muda yang ada di PPI. Kalau biasa kan Kak, paskibraka ini lebih terbuka karirnya, biasa jadi anggota TNI, Polri, atau banyak macam lah, karena mungkin pilihan-pilihan mungkin dari sekolah memang sudah terseleksi. Terus kalau Purna sendiri Kak, kalau yang saat ini dari
Kak Hendro yang ketua PPI Sulut. Ya. Kalau anggota-anggota ini sekarang beragam pekerjaan di mana saja Kak? Maksudnya yang Ya. ini mungkin ada yang jadi polisi, TNI sudah atau Memang jadi politisi bahkan. ya, kalau berbicara karir ya, Iya. karir dari kader-kader Paskibraka itu mereka tersebar di semua lini. Tapi memang sih paling banyak itu 40% ya. Itu ada di TNI dan Polri. Nah, sesudah itu banyak yang masuk bidang profesional, jadi dokter, bahkan sampai politisi kita banyak juga. Kader-kader PPI yang sudah pernah ada presiden kita. Oh iya. Iya, dari Paskibraka kan. Ya, Ibu Megawati itu Oh, kan Ibu adalah Megawati. pembawa baki Oh. Paskibraka juga kan. Iya, betul, betul. Gubernur Sumatera Utara Eka Edi Ramayadi itu juga purna Paskibraka. Yang kemarin juga wakil wali kota Palu ya Pasya purna Paskibraka. Iya, iya, iya. Sekarang juga Bupati Poso Verna Ingkiriwang Ingkiriwang. juga purna Paskibraka. Jadi banyak juga yang mengabdikan diri mereka untuk di bidang politik Politik. dan pemerintahan. Kalau PPI sendiri Kak, kalau sekarang kan dulu-dulu mungkin ya sebelum terbentuk PPI Iya. ini mungkin seleksinya dari maksudnya yang melatih dari TNI Polri kan yang Iya. untuk paskibraka. Tapi sekarang kan PPI juga terlibat. Kalau terlibat seperti apa kalau PPI sendiri Kak dalam memberikan pelatihan? Oh iya. Jadi di dalam pelatihan untuk diklat Paskibraka itu elaborasi ya dan kolaborasi antara TNI, Polri juga dan dari PPI. Nah, jadi selain latihan baris berbaris, ya kan PBB, juga ada latihan formasi, ada juga latihan lipat bendera, ada juga latihan untuk penaikan bendera. Nah, itu biasanya PPI mengambil peran di dalam formasi lipat bendera dan penaikan bendera. Dan juga membantu juga TNI di dalam bidang PBB dan baris berbaris. Jadi saling mengisi lah itu. Tiap kabupaten kota itu pasti ada maksudnya anggota PPI yang terlibat jadi instruktur gitu. Iya, jadi kita ini kan adalah mitra pemerintah ya. Ya memang puji Tuhan memang sampai saat sekarang ini yang ada di Sulawesi Utara itu sudah dilibatkan semua kepengurusan yang ada di kabupaten kota. Jadi saat sekarang ini ada 15 kabupaten kota, ada kepengurusannya semua, semuanya terlibat aktif dalam membantu dalam rangka pengibaran 17 Agustus ini. Terus kalau PPI juga kalau dalam upacara kenaikan itu juga hadir di situ dalam. Ya, kami juga itu hadir selalu karena kami harus mengawasikan langsung melihat proses ya. Proses pengibaran ini harus sukses itu kami hadir baik di acara pagi maupun di sore hari. Kak, 2 tahun sebelumnya kan pandemi. Itu bagaimana waktu itu? Apa mungkin saya kurang tahu juga ya. Apa ada seleksi atau seperti apa 2 tahun terakhir ini? Ya, memang kemarin waktu masa pandemi itu di Sulawesi Utara kan hanya 2 mungkin yang kabupaten kota yang melaksanakan pengibaran ya yang saya tahu. Resmi menggunakan Paskibraka dengan full formasi ya. Kalau tidak salah itu Boltim sama Talaut. Ya, di luar itu kan dia hanya pakai Paskibraka sebelumnya. Jadi memang di satu sisi ya kita waktu pandemi kemarin berkurang lah jumlah. Biasa kita kan tiap tahun di Sulawesi Utara itu ketambahan anggota itu sekitar 800 orang kan dari 15 kabupaten kota. Jadi kita itu hampir 2 tahun ya 1 tahun kemarin itu kita kekurangan ketambahan anggota. Jadi salah satu kerugian sih buat organisasi. Ya tapi ya memang sudah seperti itulah kita harus mengikuti kan protap yang ada. Iya. Karena waktu itu mungkin lagi puncak-puncak pandemi juga kan. Iya, puncak-puncak pandemi. Kalau menurut Kak Hendro sendiri, kalau ada beda tidak kalau masih zamannya Kak Hendro sewaktu jadi paskibraka termasuk seleksi latihannya dengan yang zaman sekarang ini? Ya, memang harus kita akui ya, memang itu 24 tahun lalu ya waktu saya jadi paskibraka memang fenomenanya sudah berubah saat sekarang ini. Ya, memang dulu kita itu boleh dikatakan itu pertama ya, itu hampir sama militer. Memang hampir Memang militer ya. benar-benar itu. Tapi memang saat sekarang ini ya sudah tidak terlalu difokuskan ke gitu, tapi kita lebih fokuskan kepada intelektual
Dan memang seleksi dari tahun ke tahun itu untuk syarat-syarat dan standar-standar itu setiap tahun itu meningkat. Jadi memang untuk menjadi seorang paskibraka ya di tahun-tahun 2000-an saat sekarang ini ya cukup juga membutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih yang lebih pintar lagi kan ya, apalagi sekarang sudah zaman 4.0 apalagi akan masuk ke 5.0 ya tentunya berbagai elaborasi pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan sangat-sangat Seleksi lebih ketat lagi iya akan begitu lebih ya. seleksi lagi meningkatkan kualitas seleksi apalagi saat sekarang ini kan tahapan sudah menjadi paskibraka ada tahapan selanjutnya lagi yaitu menjadi penggiat ideologi Pancasila Oh iya. PIP. Jadi tahapan sudah menjadi paskibraka mereka bertugas lagi untuk menjadi PIP penggiat ideologi Pancasila. Jadi sudah ketambahan lagi tugas-tugas dari paskibraka saat sekarang ini. Jadi lebih menjiwai Pancasila untuk masyarakat begitu ya. Lebih Iya, jadi duta Pancasila duta lah. Pancasila. Iya kan. Jadi saat sekarang ini kan ya negara kita lagi dihebohkan ya dengan isu-isu Iya. radikalisme, intoleransi dan sebagainya. Nah, lewat program sudah 2 tahun ini pemerintah itu mengharapkan itu paskibraka itu bisa menjadi Pancasila. duta Pancasila dalam rangka untuk mensosialisasikan dan mempromosikan masalah PIP ya apa ideologi Pancasila kepada generasi muda yang ada. Jadi paskibraka itu sudah bertambah tugas semenjak 2 tahun terakhir ini. Jadi bukan hanya mengibarkan bendera, tapi Iya, ideologi Pancasila ini dibawa terus dibawa sehingga. terus. Nah, terus kan Kak, ini PPI sekarang ini apa semacam jadi ormas kan, semacam Iya, ormas. wadah. Jadi anggotanya juga tiap hari bertambah. Kalau ada tidak Kak, misalnya kalau Kak secara pribadi, Iya. misalkan tawaran-tawaran dari partai politik atau kan masa kan banyak pasti kan sudah ada yang kenal begini. Seperti apa Kak kalau Kak sendiri pribadi atau ada contoh-contoh lain yang seperti Kak bilang tadi? Jadi sebenarnya memang ya bukan cuma saya sendiri saja Iya. sih, tapi memang banyak juga teman-teman di provinsi lain dan teman-teman juga adik-adik kakak-kakak di kabupaten kota yang menyampaikan bahwa ya kita banyak tawaran dalam rangka menghadapi Pileg gitu ya, pemilihan tahun politik dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya kami itu PPI itu kan itu adalah organisasi kewargaan dan kami itu tidak berpolitik di dalam. tidak politik Ya, praktis tidak gitu ya. berpolitik praktis di dalam. Nah, tapi itu kan bukan berarti kader-kadernya di dalam itu tidak boleh berpolitik. Di dalam PPI Kan itu hak asasi manusia iya, juga ya. dalam PPI itu semua warna ada. Mau merah, kuning, Ya, hijau. merah, kuning, hijau itu semua ada di dalam organisasi ini. Dan inilah kekayaan kita di PPI. Kita mau kemana-kemana, semua kita bisa diterima. Jadi PPI itu sebenarnya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Soal untuk berpolitik itu kami kembalikan lagi ke pribadi Masing-masing. masing-masing. Yang pasti, di mana ada purna paskibraka, ya akan maju di dalam setiap kegiatan-kegiatan politik. Sudah wajib kami akan mendukungnya. Karena itulah jiwa korsa yang ada di PPI. Kami tidak melihat warna merah, warna biru, warna kuning, dan sebagainya. Tapi dia adalah purna paskibraka. Disitulah kami selalu hadir dengan jiwa korsa yang sama antara kakak dan adik. Jadi seperti itu konsepnya. Kalau Kak Hendro sendiri pernah ada tawaran-tawaran dari partai-partai politik untuk maju misalkan tahun-tahun lalu atau berikut ini kan semua menjelang tahun Ya, politik lagi. jadi memang sudah banyak ada beberapa sih, tapi ya untuk sementara belum terpikirkan ke situ. Saya masih fokus aja dulu untuk menyelesaikan periode ini sampai 2025. Tapi kalaupun ada ya kenapa tidak kan nanti kita ada saatnya kita akan. Terus Kak, ini kalau PPI sendiri setelah apa mungkin baksos-baksos yang digelar, Iya. apa saja bisa di-sharing-sharing Kak kepada Tribuners mungkin atau ada lagi akan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Ya, jadi kita selain ada kegiatan-kegiatan apa yang kita sudah laksanakan ya, kegiatan-kegiatan sosial, memang kita sih lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan pengkaderan ya. Kaderan. Pengkaderan kepada adik-adik paskibraka yang baru selesai paskibraka dan selanjutnya
program-program jaringan kepada mereka. Jadi kan banyak sekarang adik-adik paskibraka yang mungkin sudah selesai kuliah dan sebagainya, mereka bingung untuk kemana. Mana? Nah, disinilah organisasi itu hadir. Artinya kita tidak menjamin memberikan pekerjaan, kita tidak memberikan kamu kerja sini, buat kamu di sini, tidak. Tapi kami hanya memanfaatkan jaringan PPI yang ada. Contoh mungkin ada kakak kita, senior-senior kita yang di Jakarta yang butuh tenaga dan sebagainya. Lewat jaringan PPI inilah kita mengarahkan adik-adik kita untuk bisa ditempatkan dan sebagainya. Iya. Jadi kita mengatur seperti itulah. Oh, yang pasti jangan sampai ada yang anggota PPI itu pengangguran begitu ya, Iya. maksudnya terlan apa dalam Iya. tanda kutip tidak ada penghasilan pribadi atau Betul. tidak bisa ngapa-ngapain lah begitu. Jadi kami mencoba meminimalisir hal tersebut. Apalagi sekarang kan masalah pekerjaan itu sangat-sangat sulit. Jadi kami hadir di situ. Kalaupun kami ada kesusahan, kami coba telepon teman-teman yang ada di Makassar mungkin, atau yang ada di Gorontalo, atau ada yang di ini. Ada yang membutuhkan tenaga, ini PPI siap loh. Ada dokter, ada tenaga perawat, ada ini. Ya, itu biasanya yang kami Iya. mainkan untuk bagi adik-adik ke depan. Nah Kak, kalau yang tahun ini yang utusan Sulut ke nasional ke Jakarta siapa Kak maksudnya? Bisa sepasang. Untuk tahun ini ya kebetulan yang mewakili Sulawesi Utara untuk putri itu dari Minahasa Utara. Baru untuk putra itu dari Minahasa Induk. Nah, kalau untuk seleksi ke nasional lebih ketat lagi Kak dari antara semua ini. Apa yang di seleksi lagi kalau nasional ini tambahannya mungkin Ya, apakah jadi dia memang untuk ke seleksi nasional itu sudah lebih persyaratannya itu sudah lebih sudah lebih, boleh katakan standarnya semakin tinggi ya, sudah lebih dari biasa, itu sudah kompleks lah di situ. Itu memang diseleksi betul-betul sesuai dengan kriteria yang diminta. Jadi yang dikirim tahun ini yaitu pasti yang terbaik yang dikirim di kabupaten kota. Tapi biasanya sudah terbaik sih mereka kirim. Tetapi ya kami tetap harus memutuskan satu untuk mewakili Sulawesi Utara. itu biasanya yang memutuskan itu siapa Kak? Maksudnya yang dari PPI atau gabungan ini dari TNI Polri juga? Itu biasanya ada juri. Oh, ada Ya, juri juri juga. itu dari akademisi ada, dari PPI ada, dari TNI Polri ada, dari pemerintah ada. Hasil keputusan itu yang menentukan siapa yang Maju ke maju. nasional. Biasanya tinggal melaporkan ke Bapak Gubernur bahwa seleksi telah selesai dan ini adalah hasilnya. Biasanya seperti itu. Ya, kalau di Mitra lalu Kak pernah Bupati James apa setelah selesai ini dia bawa yang bertugas ini kasih jalan-jalan kemana setelah selesai 17 setelah 1 minggu atau nah kalau menurut Kak seperti apa kalau hal seperti itu termasuk juga mungkin yang di kabupaten Oh, kota iya. lain maksudnya setelah bertugas mungkin mereka Oh, iya. dikasih Penghargaan. apa ya penghargaan dulu Iya, lah iya, begini betul. misalkan seperti di Mitra pernah Bupati James berangkat ke Iya. Jakarta kalian jalan-jalan dulu 1 minggu nah kalau di atau ada program-program bersama kabupaten kota juga Iya, mungkin betul. sering Jadi sebenarnya itu namanya program wawasan kebangsaan. Jadi biasanya adik-adik itu ya selesai mereka bertugas ya, jadi seorang paskibraka itu biasanya itu pemerintah itu memberikan apresiasi. Nah, apresiasi kepada mereka itu dalam bentuk jalan-jalan berbentuk wawasan kebangsaan. Nah, itu biasanya ada, tapi kan tergantung dari bupati wali kotanya di Dari era kota masing-masing dan disporanya apakah memang tahun ini ada dianggarkan. Nah, mudah-mudahan ada dianggarkan. Kalau sudah tidak dianggarkan ya berarti tidak ada. Tapi kemarin terakhir 2019 kalau nggak salah itu. Semenjak Covid anggaran wawasan kebangsaan itu iya mungkin sudah pandemi ini ya dihilangkan. Tapi kami dari provinsi itu akan coba berupaya juga. Ya mudah-mudahan Bapak Gubernur dan Bapak Wagub bisa memberikan lagi anggaran wawasan kebangsaan tahun ini kepada adik-adik tahun 2022 ini. Jadi itu adalah bentuk apresiasi sih.
Kak, saya pernah baca juga mungkin di Tribun Manado juga di media online. Kak Hendro sempat apa bersuara tentang pengadaan apa namanya pakaian, mungkin pakaian untuk Oh Purna iya. Paskibra. Itu seperti apa sih Kak pengadaan kalau untuk pakaian-pakaian yang dipakai bertugas? Iya, jadi memang kan pengadaan untuk paskibraka itu sebenarnya pengadaan yang sangat-sangat spesifik ya. Dimana itu kalau kita melihat di dalam aturan Permenpora bahwa semua pengadaan itu contoh mulai dari baju PDU yang akan digunakan itu memang harus benar-benar dijahit. Karena memang kenyataannya ada beberapa daerah kemarin menurut pantauan kami itu tidak dijahit tapi hanya dibeli jadi saja kan. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, selanjutnya juga ada kain yang harusnya ada standar ketebalan, nah, dipakai itu kain yang murahan. Murahan. Begitu juga sepatu kemarin banyak temuan kami baru gladi bersih belum saat pengibaran sudah ada yang Rusak. copot, rusak. Nah, begitu juga dengan makan minum kemarin sempat kami pantau dan selidiki. Ya kami sebagai ormas kan tentunya Iya. kami memberikan kepada seluruh Purna Paskibraka untuk ikut mengawasi baik dari bidang pengadaan sampai makan minum. Banyak temuan-temuan yang kami temukan. Nah, berdasarkan itu ya saya menginstruksikan kepada semua pengurus kabupaten kota untuk mulai tahun ini untuk bisa mengawasi langsung pengadaan di bawah. Jangan ada pihak ketiga yang Bermain di situ bermain ya. lah nakal lah di dalam pengadaan paskibraka. Karena ini kan proyek SDM, ini bukan Iya. ini proyek dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. Jadi sudah sepantasnya itu ya wajar lah kalau mereka untung ya mungkin ya 10-20% wajar lah. Tapi kalau sudah sampai 40-50% dengan menekan kualitas barang ya tentunya kami PPI akan bereaksi terhadap hal tersebut. Nah, ini sudah komitmen kami kan sebagai ormas untuk tetap menjaga kualitas output dari paskibraka itu sendiri. Termasuk juga kualitas ini juga ya. Iya, Apa pembinaan yang dilakukan dari output dari masing-masing iya, paskibraka nanti. betul, betul, betul. Jadi paskibraka ini jangan hanya dijadikan saja oleh acara seremonial setiap tahun. Selama ini kan masih banyak dispora-dispora yang pengelola anggaran ya, terutama Iya. ya, yang dipercayakan pemerintah untuk melaksanakan program Diklat Paskibraka. Itu saya sering mengatakan kepada mereka, ini adalah satu-satunya proyek ya, satu-satunya program pemerintah yang masih bisa bertahan sampai sekarang Iya, itu betul. adalah Paskibraka. Dan di mana setiap tahun itu pemerintah itu mengeluarkan anggaran itu triliunan rupiah untuk menghasilkan tuh hampir 30.000 paskibraka yang ada di seluruh Indonesia. Generasi-generasi muda terbaik kan di Indonesia. Iya. Nah, jadi jangan hanya dijadikan ini sebagai seremonial saja tanpa memperhatikan kualitas dari output itu sendiri. Nah, itu yang sering saya wanti-wanti ke Dispora. Makanya sudah wajib lah mereka pasti mulai dari karantina sampai selesai karantina materi-materi apa yang diberikan dalam diklat, pelatihan bahkan sampai pengadaan itu harus benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Jadi itu yang sering kami awasi terus ya dari tahun ke tahun. Jadi Tapi kalau menurut Kak Hendro sendiri, Sulut sudah lebih baik sampai tahun-tahun sekarang ini. ya untuk Sulawesi Utara ini sudah 2 tahun 3 tahun berjalan ini sudah semakin baik ya karena memang ya perlu juga kami ajungkan jempol Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur itu sangat memberikan perhatian khusus buat Paskibraka selama beliau menjabat karena itu saya saksikan sendiri Iya. beberapa kali saya menghadap Bapak Gubernur dan Bapak Wagub semua yang kami sampaikan bahkan ya kami pernah minta beberapa kali wawasan kebangsaan itu sangat langsung di-approach dengan baik oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wagub dan mereka mengatakan bahwa ini adalah program yang sangat baik terhadap pembangunan SDM bagi generasi muda di Sulawesi Utara. Jadi tentunya perhatian dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ini sudah wajib menjadi patokan dasar ya buat kabupaten kota yang lain untuk bisa menjadi patokan. Nah, itu yang saya sering wanti-wanti. Memang masih ada sih 1-2 kabupaten kota yang menurut pantauan kami masih perlu lagi untuk kami sosialisasikan bahwa pentingnya itu program ya Paskibraka ini harus disesuaikan benar-benar dengan output
seperti yang diminta dalam Permenpora. Seperti itu. Kak, ke depan sendiri kalau PPI ini apalagi Kak yang akan dirancang atau akan dilakukan Ke depan. ya? Ya, jadi kami tetap ya dalam program tetap menjalankan sesuai dengan fungsi kami ya sebagai ormas. Ya kami rasa selama masih ada HUT ya memperingati detik-detik kemerdekaan setiap tahun, ya selama itu juga kami rasa Paskibraka akan Jalan terus ada terus kan. Nah, dan jangan lupa bahwa sebenarnya Paskibraka ini adalah simbol ya bagaimana kan negara kita kan sudah merdeka. Ya kita kan sebagai generasi saat sekarang ini tugas kita adalah mempertahankan kemerdekaan kan. Nah, cara mempertahankan kemerdekaan itu adalah bagaimana? Salah satunya kan dengan adanya kegiatan 17 Agustus ini kita mengingatkan kembali kan kepada generasi muda yang ada. Nah, dan setiap tahun juga kita harus ada remind juga kepada generasi muda bahwa pentingnya berkehidupan keakraban kebangsaan negara itu harus tetap dijaga kan, ya kan? Lewat ya pedoman pandangan hidup kita terhadap aplikasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan disinilah Paskibraka menjadi ujung tombak sebenarnya dari tahun ke tahun. Karena memang didiklatnya memang mulai dari Pancasila sampai wawasan kebangsaan ada semua kan. Ya, karena memang itulah kader-kader diciptakan Paskibraka ini sebagai kader-kader yang benar-benar nasionalisme, patriotisme, dan diharapkan ini menjadi semacam influencer generasi muda tentang ideologi Pancasila. Ya, betul, itu dia. Apalagi generasi muda sekarang kan Kak, mungkin karena sudah kemajuan teknologi banyak mendapat Ya, betul. pengaruh-pengaruh budaya luar juga, sehingga mungkin Purna Paskibraka ini bisa jadi influencer kepada mereka ke depannya ya, begitu menangkal paham-paham toleransi, Betul, radikalisme dan lain-lain. Nah Kak, mungkin ada saran-saran kepada besok yang akan bertugas di Paskibraka, akan bertugas di Sulawesi Utara, baik di kabupaten kota bahkan nasional juga di seluruh daerah lah, akan upacara pengibaran bendera dan penurunan. Mungkin ada pesan-pesan dari Ketua PPI sendiri kepada mereka bagaimana menjaga mental agar tidak gugup. Iya. Atau itu mungkin sarapan dulu Kak sebelum bertugas atau bagaimana itu Kak? Oke, jadi pesan dan kesan saya buat seluruh adik-adik Paskibraka Provinsi Sulawesi Utara yang besok hari akan melaksanakan tugas negara. Ya, pesan saya tetap jaga kesehatan ya mulai saat sekarang ini, dan yakin kalian adalah pemuda-pemudi terbaik yang sudah dipilih oleh pemerintah dan dipercayakan oleh masyarakat Sulawesi Utara untuk tetap menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi jalankan tugas kalian dengan penuh semangat serta keyakinan dan keberanian, maju terus, pantang mundur. Terima kasih. Ya demikian Tribuners bincang-bincang kita sore hari ini dengan Ketua Purna Paskibraka Sulawesi Utara Kak Hendro Kawatak, Sarjana Teknik. Kak, sekarang kesibukannya apa Kak kalau selain jadi Ketua PPI? Ya, ada usaha-usaha kecil sedikit-sedikit ya. Mungkin nanti bisa kita undang lagi dalam kesempatan berikut, mungkin bisa membahas tema-tema lain, baik dari sebagai Ketua PPI atau mungkin jadi sebagai apalah mungkin dari bidang kerja lain. Demikian Tribuners, selamat sore. Terima kasih.